Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok topik 2 dengan judul Analisis Budaya Organisasi pada Bank BNI Syariah. Tim kami terdiri dari Mia Mukilah, K34180011, Michael, K34180017, Amalia Ananda Putri, K34180022, serta Tiarana Brilianita K34180023. Topik yang akan dibahas meliputi apa itu budaya organisasi, faktor pembentuk budaya organisasi berdasarkan Atmo Suprapto 2001, budaya organisasi pada Bank BNI Syariah, serta studi kasus Bank BNI Syariah cabang Lok Sumawe. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah perangkat sistem nilai, keyakinan, asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya, dikutip dari Edi Sutrisno 2010. Budaya organisasi berfungsi menyatukan semua elemen pada organisasi. Faktor pembentuk budaya organisasi menurut Atmo Suprapto 2001, yakni ada dua. Yang pertama adalah lingkungan usaha, dan kedua adalah nilai-nilai. Lingkungan usaha yang dimaksud adalah lingkungan di tempat perusahaan yang beroperasi dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan. Dengan nilai-nilai yang dimaksud adalah konsep dasar dan keyakinan suatu organisasi. Budaya organisasi pada Bank BNI Syariah meliputi yang pertama adalah nilai keislaman. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada kegiatan keseharian, sehingga diharapkan hal tersebut akan berkembang ke dalam lingkungan dan hubungan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, dikutip dari Nurdin 2010. Selanjutnya adalah prinsip 46, yang merupakan penjabaran konsep karyawan sebagai aset, merupakan tuntutan perilaku insan BNI yang terdiri dari 4 nilai budaya kerja dan 6 nilai perilaku utama insan BNI. Dikutip dari Dewi 2017, 4 nilai budaya kerja tersebut meliputi yang pertama, profesionalisme, kedua adalah integritas, ketiga orientasi pelanggan, keempat perbaikan tiada henti. Sedangkan 6 nilai perilaku utama meliputi yang pertama, meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, kedua jujur, tulus, dan ikhlas, ketiga disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, keempat, memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. Kelima, senantiasa melakukan penyempurnaan. Serta keenam, kreatif dan inovatif. Budaya lainnya adalah etika. Yang pertama adalah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara kafah dan istiqomah. Insan BNI Syariah harus menghindari unsur riba, masyir, gharar, haram, serta zalim. Etika yang kedua adalah menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan dan berlaku universal. Insan BNI Syariah dalam melakukan tugasnya haruslah memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah, bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan. Dilakukan dengan semangat rahmatan lil alamin, serta melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar. Etika yang ketiga adalah melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan dengan baik dan benar, yakni mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepegawaian, dan data lainnya. Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta menyusun laporan dengan penuh tanggung jawab. Etika yang keempat adalah larangan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Berikut merupakan studi kasus pada Bank BNI Syariah cabang Lok Sumawe. Yang pertama adalah menerapkan prinsip 46 korporat unggul. Kedua, menerapkan budaya kerja yang amanah dan jamaah. Ketiga, menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bekerja. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketauhidan, keadilan, nubuah, khilafah, dan ma'ad. Dan keempat, berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai. Aspek lain yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Lok Sumawe ini meliputi pengambilan keputusan yang menggunakan aspek sentralisasi dan esentralisasi, toleransi terhadap risiko tingkat tinggi,
Sistem penghargaan berupa bonus terhadap karyawan yang berprestasi, prosedur kerja yang dilaksanakan yaitu formal dan informal yang disesuaikan dengan posisi kerjanya, mengutamakan kerja tim, menerapkan perencanaan jangka panjang, serta selalu melakukan inovasi. Suatu perusahaan tentunya pernah mengalami berbagai macam konflik. Konflik antar karyawan merupakan aspek yang terlalu umum dalam dunia kerja. Untuk menyelesaikan masalah, karyawan harus mengakui adanya konflik kepada manajer agar lebih mudah mengantisipasi masalah tersebut. Kemudian manajer mengidentifikasi masalah tersebut apakah masalahnya sepele atau sesuatu yang berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis. Kemudian sebelum mengambil sebuah langkah, manajer memperjelas masalah tersebut dan bertindak sebagai mediator untuk meredakan situasi. Serta selanjutnya memulai membangun komunikasi yang baik, karena komunikasi adalah kunci dari penyelesaian suatu masalah. Berikut daftar pustaka yang telah kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.